yang ingin saya tanyakan dari pembahasan dari tadi, semua makam-makam yang diceritakan semua cowok gitu. Kenapa sih? Kayak teringat dengan biasanya kalau di kampung-kampung biasanya ada tawasulan. Rata-rata yang dikhusus adalah kiai ini, habib ini. Dan tidak ada yang namanya perempuan. Artinya seakan-akan tidak ada namanya peradaban yang lahir dari perempuan di situ. Maka dari situ, karena ini berbicara tentang budaya, mungkin ada beberapa tokoh perempuan yang mungkin tidak diceritakan. Mungkin di sini bisa diceritakan langsung oleh Bapak sebagai budayawan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bedowi, perempuan bagaimana? Perempuan juga banyak. Kalau di Yogyakarta ini nanti ada di jajaran itu Nyai Singoranu. Nyai Singoranu ini istrinya Patih Singoranu. Patih Singoranu ini patihnya zaman Sultan Agung yang ikut menyerbu Batavia bersama dengan Sultan Agung 1629. Jadi ingat, ini loh wali ikut perang, gitu. Wali ikut perang menyerbu VOC ke Batavia. Makanya tadi saya katakan, bicara kewalian di Jawa itu pasti terkait dengan kolonialisme. Tidak mungkin bicara Sunan Kalijogo tapi mistik-mistik terus. Kurang. Ini harus bicara tentang bagaimana Sunan Kalijogo ini menyiapkan strategi melawan kolonialisme. Nah, lalu yang perempuan banyak. Nanti kalau di buku saya itu ada 2 itu contoh yang perempuan. Yang dari zaman Sultan Agung. Dari zaman sebelum Sultan Agung ada banyak lagi gitu. Cuma kenapa yang selalu dilihat, kenapa yang selalu dilihat adalah laki-laki? Biar situ aja. Kenapa yang selalu dilihat adalah laki-laki? Iya, karena apa? Karena yang perempuan ini memang tidak diletakkan, bukan di depan ya, tidak diletakkan dalam pembicaraan, tapi dia memainkan peranan penting di belakang. Gitu. Wah berarti nggak setara gender dong. Wah ini susah ini, beda, anunya beda. Bagaimana mungkin Anda mengukur kehidupan 500 tahun lalu pakai terminologi gender tahun 1900-an? Nggak bisa. Dan tatanan kita, tatanan keluarga saya, tatanan 1600. Jadi saya nggak pakai gender di rumah. Wayahnya saya cuci piring. Oh ini kesetaraan gender Pak, bukan. Apa ya, tatanan wali-wali saya begini. Gitu. Kalau dalam yang mungkin saya pernah nulis di medsos ya, laki-laki itu kalau di Jawa itu Abdurrahman, dia tugasnya menyebarkan, bercebar kemana-mana gitu. Nah kalau perempuan itu Abdurrahim. Kenapa? Tugasnya adalah memberikan kasih sayang supaya suaminya keluar rumah itu enggak goyang. Jadi kalau Abdurrahim goyang di rumah, maka suaminya keluar rumah itu enggak gelisah itu. Gelisah. Karena apa? Karena perempuan dalam tatanan kewalian adalah pancernya jagat raya. Jadi tidak ada kesetaraan dalam itu. Kenapa? Karena posisinya adalah Abdurrahim. Dan kalau Abdurrahim, wah jangan main-main sama itu. Perempuan itu satu-satunya makhluk yang bisa menggoyahkan pengertian antara ada dan tidak ada. Mau kondangan, 1 lemari 3 sak itu isinya baju dia semua. Begitu buka lemari, waduh nggak duwe kelambi aku. Coba berarti antara yang ada dan tidak ada hancur dalam pengertian itu. Wah itu. Jadi saya termasuk ini nanti saya malam nggak pulang, mau ngisi di kafenya Pak Edi. Oh ya oke, udah begitu ngomong iya itu saya udah tenang. Karena apa? Oh pancer saya ini gitu. Gitu. Tapi tempatnya di rumah Pak, pancer di mana-mana. Pancer di rumah, kalau di rumah goyang, saya ikut goyang di sini, nggak tenang. Pasti itu. Syekh Fahad pasti merasakan begitu. Wah. Sehingga kalau dibilang istri saya pulang jangan malam-malam. Oh iya, siap. Pagi sekalian. Kan perintahnya jangan malam-malam. Jadi gitu. Maka nanti kapanlah nanti kalau ke makam saya tunjukkan makam-makam perempuan yang hiasan-hiasannya itu lebih estetik daripada makam-makam laki-laki.
Itu menunjukkan bahwa ini ulama-ulama perempuan yang secara keilmuan. Jadi gini, goresan-goresan di makam itu menunjukkan keilmuannya. Jadi semakin banyak goresannya, berarti ini orang punya banyak kandungan keilmuan. Nah, karena dia nisan perempuan, lebih besar, lebih cantik, lebih indah, ini berarti ilmunya lebih tinggi daripada suaminya. Gitu. Ini tatanan kewalian begini. Sehingga, ini yang saya sebut tatanan seperti ini, tidak lagi bertauhid dalam rangka pembebasan. Tetapi tauhidnya adalah penghambaan. Jadi tauhid kita, tauhid penghambaan, bukan pembebasan. Kalau pembebasan maka akhirnya minta laki-laki dan perempuan sama. Karena bebas, tidak boleh ada yang mendominasi. Yang mendominasi saya hanya Allah. Gitu. Itu pembebasan. Tapi kalau penghambaan, justru laki-laki harus takut sama perempuan. Karena apa? Karena penghambaan. Masa sama Gusti Allah menghamba, sama manusia nggak bisa menghamba. Gitu. Maka kalau mau begitu, ayo ini tatanan wali loh kayak begini. Kalau mau ayo kita kerjakan gitu ya. Lalu bagaimana sekarang? Ya enggak masalah juga sih kalau mau yang kayak gitu ya silahkan, enggak masalah. Saya juga enggak lantas kayak gitu, enggak gitu. Jadi kalau formulasi-formulasi pemakaman itu nanti selalu menunjuk kalau perempuan biasanya kalau secara nasab atau silsilah dia lebih tinggi, dia berada di sebelah barat. Kalau secara nasab silsilah dia lebih di bawah laki-laki, dia ada di sebelah timur gitu. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain, bukan. Tapi itu menunjukkan bahwa ini ada di jalur ini ada di jalur ini. Gitu. Nah nanti suatu saat saya akan tunjukkan makam perempuan yang justru lebih cantik, lebih estetik dan lebih goresannya lebih indah daripada makam para lelaki. Ya kira-kira demikian ya Mas Bedowi ya. Gitu ya.